Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti menganalisa satu emiten yang tidak akan membagikan dividen dan secara teknikal saat ini kembali melemah. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang akan membagikan dividen sebesar 250 per lembar saham dan secara teknikal saat ini masih oke. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham INDF. INDF bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 8.050. Secara teknikal sebenarnya INDF masih oke. Untuk tren bisa kita lihat masih berada di atas garis EMA 50 150, tapi beberapa kali mencoba untuk break 8.400 sampai 8.500. INDF gagal break, sehingga ada potensi untuk mulai membentuk double top di sini. Tapi selama teknikal masih kuat di atas garis EMA 50 yang saat sekitar 7.850, cara pergerakan saya lihat INDF masih akan sideways, jadi belum terbentuk double top selama kuat di atas garis EMA 50. Apalagi ada satu sentimen INDF akan membagikan dividen senilai 280 per lembar saham. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk INDF, bisa kita lihat di sini. Asing terpantau masuk melakukan sedikit akumulasi setelah sebelumnya terus melakukan distribusi. Di broker summary jika kita lihat ini ada sedikit akumulasi. Jadi untuk INDF apabila teman-teman saat ini masih hold, misalnya masih bisa di hold. Yang ingin coba pantau di entry misalnya lebih oke coba wait and see di sekitar 8.000. Apabila minggu ini INDF masih kuat di atas 8.000, misalnya masih menarik untuk entry untuk swing atau hold untuk mendapatkan dividen. Sampai harga lebih jauh untuk entry di sekitar garis EMA 50. Apabila INDF turun bawah garis EMA 50 secara teknikal musuhnya sudah kurang oke. Walaupun memang di bawahnya masih ada support EMA 150 di harga 7.550. Karena jika tembus garis EMA 50 secara teknikal ada potensi dimulai patah tren untuk uptrendnya. Tapi saat ini INDF musuhnya masih ada potensi untuk rebound kembali mengetes 8.200 sampai 8.400. Tapi untuk entry lebih oke wait and see dulu. Sekarang kita lihat ICBP. ICBP beda dengan INDF. ICBP secara teknikal saat ini sudah mulai downtrend kembali. Karena bisa kita lihat ICBP sempat naik di atas garis EMA 50 150, tapi mencoba untuk melewati 11.500, ICBP gagal. Saat ini bisa kita lihat sudah turun bawah garis EMA 50 150. Jadi saat ini garis EMA 150 tepat di harga 11.000, garis EMA 50 di harga 10.775 ini sudah berubah menjadi resisten. Dan pada penurunan hari Jumat kemarin membuat ICBP mencoba untuk turun menembus support di 10.500. Dan jika kita lihat sempat turun mengetes 10.200, sedangkan support psikologis menurut saya ada di harga 10.000. Dan ICBP juga memang akan membagikan dividen senilai 250 per lembar saham. Tapi jika kita lihat broker summary untuk ICBP, bisa kita lihat asing terpantau masih terus keluar. 2 hari terakhir asing keluar dengan jumlah lumayan besar. Di broker summary ini juga terpantau ini masih ada distribusi. Sehingga di ICBP saya lihat masih ada potensi untuk kembali terkoreksi menuju 10.200 sampai 10.000. Apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, mungkin lebih oke coba tunggu di sekitar harga 10.000 ini. Apabila ICBP terpantau masih kuat di atas 10.000, baru coba entry untuk mendapatkan dividen atau coba memanfaatkan untuk teknik rebound. Dengan target swing jangka pendek di sekitar 10.500 untuk target swing jangka pendek dan target lebih jauh di garis EMA 50. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham ERA. ERA bisa kita lihat saat ini masih mencoba untuk bertahan di support psikologis di 500 dan di bawah juga masih ada support EMA 50 di harga 488 yang masih kuat menahan penurunan dari saham ERA. Jadi ERA pada hari Jumat memang naik 5% ke 525, tapi sempat turun mengetes support di EMA 50. Jadi secara teknikal untuk tren jangka menengah ERA memang masih oke, karena masih kuat di atas support 500 dan garis EMA 150. Tapi jika kita perhatikan di broker summary pada kenaikan ini, bisa kita lihat asing terpantau masih terus masuk. Dalam 2 minggu terakhir ini asing masuk dengan jumlah lumayan besar. Tapi di broker summary kenaikan tinggi ini, di average ini sebenarnya tidak ada akumulasi. Jadi untuk ERA apabila teman-teman saat ini sudah punya, memang masih bisa di hold selama ERA tidak turun mau garis EMA 50. Tapi untuk teman-teman yang ingin coba pantau di entry, lebih oke apabila bisa dapat kembali di sekitar harga 500 atau garis EMA 50.
Dan minggu depan saya lihat ERA memang masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 550. Tapi karena kenaikan hari Jumat kemarin tidak ada akumulasi, sepertinya ERA masih akan sulit untuk break 550. Sehingga secara teknikal saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah ke 500. Selanjutnya saya kembali akan coba update pergerakan dari saham SMDR. SMDR bisa kita lihat secara teknikal saat juga masih oke, masih bergerak tren. Sebelumnya jika kita perhatikan tanggal 18 Juni sempat mencoba untuk naik di atas 350 dan 360 gagal karena candle juga tidak begitu oke. Sempat terkoreksi ke support 320. SMDR masih bisa bertahan dari rebound pada kenaikan hari Jumat, naik 7% lebih ke 344. Jadi secara candle ini masih oke, masih bergerak tren. Dan jika kita perhatikan broker summary, SMDR saat ini masih ada akumulasi yang dilakukan asing satu minggu ini. Ini broker summary juga terpantau ini masih ada akumulasi besar. Sehingga SMDR masih on track saya lihat untuk kembali naik menuju zona 350 sampai 360. Potensi untuk break juga masih ada selama masih ada akumulasi. Sehingga saya lihat SMDR masih berpotensi untuk apabila berhasil break 360 itu menuju 380. Karena memang SMDR merupakan salah satu saham masuk watchlist kami bareng teman-teman member di awal minggu ini. Oke, jadi untuk SMDR yang sudah punya di sekitar 300 atau 320, Musa bisa jadikan 350 sampai 360 untuk target swing apabila gagal break, atau hold satu selama SMDR tidak turun bawah harga 300. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.